Halo teman-teman, kembali lagi di video yang ke-9. Jadi di video ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana menganalisis secara spasial kesesuaian kawasan budidaya rumput laut. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalau belum nonton silakan klik di link description. Oke, jadi prinsipnya itu hampir sama ya teman-teman, prosesnya dengan yang video sebelumnya. Hanya di video ini kita belajar khusus untuk kesesuaian kawasan budidaya rumput laut. Kita juga menggunakan panduan matriks untuk mengisi nilai bobot dan skor pada setiap parameter. Nah, ini matriks yang kita gunakan dalam proses analisis spasial yang kita lakukan kali ini ya teman-teman. Jadi kurang lebih ada 10 parameter dari matriks ini yang akan kita kelola dalam analisis spasial nanti. Ini juga ada rumus yang nanti kita hitung dalam indeks kesesuaian budidaya. Lalu ini juga ada kategorinya. Kurang lebih sama ya teman-teman sama matriks sebelumnya. Rumusnya juga sama, tapi yang membedakan itu intervalnya ya. Interval dalam menentukan skor dan juga bobot. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke proses pengerjaannya. Enjoy teman-teman. Langsung saja kita masukkan file yang akan kita proses dengan cara add file. Nah, ini kita pilih penyimpanan. Kalau sudah, kita langsung drag saja semuanya dan kita klik add. Nah, ini kalau teman-teman bingung kenapa cuma ada 6 file yang kita tambahkan sedangkan ada 10 parameter. Jadi teman-teman, parameter yang nanti kita kelola itu semuanya ada pada stasiun pengamatan. Di file stasiun pengamatan itu tersedia parameter-parameter yang akan kita proses. Ini teman-teman coba saya buka ya, open attribute table-nya. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi ada beberapa parameter yang tersedia dalam layers stasiun pengamatan. Jadi nanti parameter-parameter ini akan kita proses dan kita keluarkan dari layer stasiun pengamatan. Ini kalau teman-teman lihat juga ada 2 parameter sebenarnya yang datanya tuh sudah ada, tinggal kita masukkan nilai bobot dan juga skornya di akhir ya, yaitu substrat dan juga baterimetrinya. Untuk parameter lain kita akan bangun kembali datanya yang tadi menyatu dalam data stasiun pengamatan akan kita keluarkan dengan melakukan proses interpolasi. Bagaimana proses interpolasinya? Langsung saja kita masuk pada proses interpolasi data. Langsung saja kita klik Ars Toolbox, kemudian kita pilih Spatial Analysis Tools, lalu kita pilih Interpolation dan kita pilih IDW. Klik 2 kali pada IDW ya teman-teman. Nah, kalau tampilannya sudah berubah seperti ini, yang paling pertama kita pilih itu stasiun pengamatan. Agak loading ya. Nah, kalau sudah, nilai Z-nya itu kita pilih parameter yang akan kita interpolasi pertama, yaitu yang pertama itu suhu ya teman-teman di sini. Oke, kalau kita sudah pilih suhu, selanjutnya kita pilih penyimpanan. Ingat teman-teman, kalau interpolasi itu datanya harus disimpan di GDB. Jadi di sini kita buat GDB baru, kita klik new GDB-nya, lalu kita beri nama. Di sini saya ketikkan saja
Interpolasi data. Nah, kalau sudah kita klik lagi masuk ke dalam data yang sudah kita buat tadi, lalu kita beri nama untuk parameter pertama yang mau kita interpolasi yaitu suhu. Kemudian kita klik save. Nah, sesudah itu kita masukkan output cell size-nya. Di sini saya isi 10 saja ya teman-teman biar datanya lebih ringan untuk di running. Nah, kalau sudah kita pilih environment. Ada 2 environment yang harus kita ubah, yaitu processing extend yang pertama. Di sini kita pilih di extendnya itu kita pilih save as layer wilayah studi. Lalu kita scroll ke bawah, itu kita pilih raster analysis. Nah, di raster analysis ini untuk masknya kita masukkan wilayah studi. Kalau sudah, kita klik OK dan OK lagi. Nah, ini prosesnya sedang berjalan ya teman-teman untuk interpolasinya. Kita tunggu saja sampai sudah ada checklist yang muncul dari bawah layar ArcGIS ini. Nah, ini dia teman-teman, kalau sudah berhasil langsung muncul checklist seperti ini. Lalu data frame kita akan berubah seperti pada layar yang teman-teman lihat sekarang. Jadi datanya itu sudah dihubungkan begitu antara satu titik dengan titik lainnya pada stasiun pengamatan. Teman-teman bisa langsung melakukan proses IDW terhadap parameter-parameter lainnya. Prosesnya sama dengan yang sudah saya jelaskan pada parameter suhu. Jadi yang membedakan itu cuma di penyimpanan saja teman-teman. Nah, ini kalau sudah, kan tadi kita sudah buat file GDB-nya, berarti kita jangan buat lagi file GDB-nya. Langsung isi saja nama parameter yang kita interpolasikan, lalu langsung klik save. Nah, kenapa saya ingatkan seperti ini? Karena kalau kita buat lagi penyimpanan baru, maka akan terjadi tumpang tindih data yang kita simpan, sehingga di ArcMap ini akan bingung membaca data kita. Bisa juga nanti proses runningnya itu bisa gagal teman-teman.
ini dia ya teman-teman hasil dari proses interpolasi yang kita lakukan pada 8 parameter yang ada dari lokasi pengamatan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada proses reklasifikasi. Jadi kita akan mengklasifikasikan data kita yang sudah kita interpolasikan. Oke, jadi di proses reklasifikasi ini kita akan membagi beberapa kelas dari data-data parameter kita ini disesuaikan dengan nilai interval yang ada di matriks yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Caranya itu kita klik pada reklas, lalu kita pilih reclassify. Nah, di sini kita pilih parameter pertama yang mau kita reklas. Itu pertama kita reklas nitrat, kemudian kita klik classify. Nah, di sini teman-teman kita menyesuaikan interval setiap kelasnya itu dengan matriks. Ini kalau misalnya belum disesuaikan dengan matriks, nilainya itu masih begitu banyak ya teman-teman, intervalnya ada 9 kelas. Nah, kalau kita sudah sesuaikan dengan matriks, nilainya itu bisa cuman beberapa kelas saja. Untuk nitrat sendiri itu kelasnya dari 0,9 sampai 3,2, terus ada 0,7 sampai 0,8 dan juga beberapa interval kelas lainnya pada nitrat. Jadi kita langsung sesuaikan saja dengan proses reklasifikasi kita untuk parameter nitrat. Di sini kalau kita lihat nilainya, kita ubah cuman ada satu kelas yang sesuai ya teman-teman dengan matriks. Jadi kita pilih satu kelas saja, lalu kita masukkan skor dari kelas tersebut. Nah, kalau nitrat ini yang cuma satu kelas itu berada pada skor 1. Jadi kalau sudah, kita langsung pilih penyimpanan, lalu kita klik OK. Nah, ini prosesnya teman-teman, masih loading. Kalau sudah berhasil, akan muncul pemberitahuan checklist bahwa proses reklasifikasi kita itu sudah berhasil. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Jadi, kita akan buat proses reklasifikasi pada beberapa parameter lainnya. Saya langsung switch saja ya videonya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman tampilan dari data frame kita kalau kita sudah melakukan proses reklasifikasi. Jadi ini ada 8 parameter yang sudah berhasil kita reklasifikasikan, dan masing-masingnya itu ada yang dibagi dalam satu kelas, ada yang 2 kelas, dan juga rata-rata cuma 2 dan 3 kelas teman-teman. Nah, ini kalau misalnya saya coba unclist satu persatu, pembagian kelasnya tuh seperti ini ya teman-teman, kurang lebih. Nah, dari proses reklasifikasi ini selanjutnya kita akan masuk pada proses mengubah data raster menjadi data vektor. Proses ini bertujuan untuk mengubah data kita yang awalnya berbentuk piksel ke bentuk poligon. Tahapannya sebagai berikut. Langsung saja kita klik Art Toolbox, kemudian kita klik Conversion Tools, kita pilih From Raster, lalu kita klik Raster to Polygon. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita pilih salah satu parameter dulu, lalu untuk penyimpanannya kita ubah namanya dulu ya teman-teman. Di sini saya tidak ubah tempat penyimpanannya, hanya ubah namanya saja, sertakan vektor biar tidak tertukar, lalu kita klik OK. Nah, ini sementara prosesnya berjalan. Seperti biasa, kalau berhasil dia akan muncul pemberitahuan seperti ini teman-teman. Kalau berhasil pasti bentuknya seperti ini. Lakukan hal yang sama terhadap parameter-parameter lainnya. Nah, ini dia teman-teman hasil dari proses konversi raster to vektor. Jadi teman-teman bisa langsung unclist data reklasifikasinya. Nah, kalau sudah, kita akan lanjut ke proses berikutnya.
Oke, proses selanjutnya yaitu menambahkan field pada atribut table untuk masing-masing parameter yang sudah kita konversikan. Nah, untuk menambahkan nilai skor dan bobot, itu kita mengacu pada matriks. Perlu diingat bahwa nilai skor untuk setiap parameter itu sudah kita masukkan saat kita melakukan proses reklas. Jadi saat ini kita cuma mengisi nilai bobotnya saja. Untuk nilai skornya itu ditandai dengan field yang bernama grid code atau yang ada huruf Z-nya. Untuk bobotnya kita harus sesuaikan lagi juga nilai N parameternya. Oke, ini saya beri contoh untuk parameter pH. Jadi kalau kita lihat dengan matriks itu untuk pH bobotnya 1. Nah, ini sudah benar ya teman-teman, bobotnya 1. Nah, untuk grid code-nya kita tidak perlu ganti, langsung N-nya saja yang kita ganti. Nah, ternyata nilai N-nya pas ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke parameter berikutnya. Jadi teman-teman bisa masukkan juga nilai bobot dan N parameter disesuaikan dengan matriks. Kalau dirasa semuanya itu pas, teman-teman bisa langsung lanjut ke tahap berikutnya. Oke, berikutnya kita akan melakukan proses union. Kita langsung klik geoprocessing, kemudian pilih union. Nah, untuk input feature-nya, teman-teman langsung pilih saja parameter-parameter yang sudah kita proses reklasifikasi, interpolasi, dan juga konversi. Oh iya, jangan lupa kita harus pastikan bahwa parameter yang kita masukkan untuk input feature ini benar-benar sudah sesuai ya teman-teman. Bila perlu dicek-cek kembali kalau kita sudah masukkan, lalu kita pilih penyimpanan. Di sini saya langsung ketikkan saja file penyimpanannya itu union parameter, lalu kita klik add, lalu kita klik OK. Nah, ini proses unionnya sedang berjalan, dan kalau berhasil akan muncul pop-up seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini artinya proses union kita sudah berhasil. Oke, kita unclick saja data file-file yang lain, kemudian kita open attribute table pada layer union, dan kita akan masukkan nilai total score dan juga IKB serta kategorinya. Ini kita akan masukkan dulu total skornya. Oke, kalau sudah diketik seperti ini, kita pilih tipenya itu yang double ya teman-teman. Nah, ini sudah muncul, langsung saja kita masukkan rumus dari total skornya, yaitu penjumlahan dari setiap N parameter untuk masing-masing parameter yang sudah kita proses dalam analisis spasial sebelumnya tadi ya teman-teman. Jadi ini kurang lebih ada 8 parameter yang akan kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai total skornya. Pastikan N parameter yang kita masukkan ini tidak double atau tidak ada yang kurang. Benar-benar kita harus lihat satu persatu bahwa setiap N parameter sudah kita input ke dalam rumus untuk total score ini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah kita masukkan semua dan yakin N parameternya itu sudah kita input, selanjutnya kita langsung saja klik OK. Nah, ini nilai dari total skornya sudah muncul ya teman-teman. Kita lanjut untuk membuat field indeks kesesuaiannya. Ini kita pilih double juga, lalu kita klik add. Nah, kalau sudah, kita masukkan juga rumusnya pakai field calculator, kemudian kita hapus dulu rumus sebelumnya, lalu kita masukkan rumus indeks kesesuaian, yaitu total score dibagi dengan 115 dikali dengan 100.
Nah, 115 ini adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara bobot tertinggi dikali masing-masing skor yang ada pada matriks panduan kita ya teman-teman. Nah, ini saya masukkan juga untuk keterangan kategorinya. Tipenya kita pilih teks saja karena kita akan ketik keterangan kategorinya. Lalu kita akan pakai fitur yang namanya select by attribute. Di sini kita akan mencari range nilai sesuai dengan ketentuan nilai interval untuk setiap kategori. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita akan memasukkan rumus sesuai dengan nilai interval ini. Lalu kita akan mendapatkan mana nilai dari indeks kesesuaian yang masuk pada kategori cukup sesuai, kemudian sesuai maupun tidak sesuai atau hanya sesuai saja. Oke, saya langsung switch saja ya teman-teman videonya. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil dari kategori yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan melakukan proses layouting. Nah, ini teman-teman bisa nonton video cara melayouting peta di video yang kelima. Nanti saya juga akan menyertakan link dari video-video yang masih berkaitan dengan video kali ini ya teman-teman. Hopefully apa yang saya bagikan di video kali ini bisa membantu teman-teman dalam melakukan analisis spasial. Oke, jadi ini adalah hasil dari layouting petanya teman-teman.